Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setelah seseorang meninggal dunia, ia akan masuk ke alam lain yang bernama alam kubur. Di alam ini, ia akan dijumpai oleh kedua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepada mereka. Jika ia mampu menjawab dengan benar, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur. Jika tidak, ia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada 3 hal yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, bahkan dianggap sepele, padahal ia dapat menyebabkan siksa di alam kubur. Lantas, apa saja penyebab siksa kubur yang dianggap sepele itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa azab kubur adalah suatu yang pasti. Beliau mengatakan ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan azab di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya azab kubur itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu ghibah atau menggunjing, namimah atau mengadu domba, dan air kencing. Oleh karena itu, hendaklah kalian menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pertama, pelaku ghibah atau menggunjing. Membicarakan orang lain atau menggunjing atau menggibah adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika yang dibicarakan itu dibumbui dengan cerita sendiri sehingga menimbulkan fitnah. Orang yang melakukan hal semacam ini diibaratkan memakan daging bangkai saudaranya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kalian saling menggibah. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selain itu, hukuman berat juga akan diterima bagi para pelaku ghibah kelak di dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tatkala Rabbku memi'rajkanku atau menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, pelaku namimah atau pengadu domba. Namimah adalah menyebarkan berita kepada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan persahabatan keduanya. Rasulullah SAW melarang keras untuk melakukan hal ini karena ia akan mendapatkan siksa kelak di alam kuburnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, sebab air kencing.
Hal terakhir yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan azab di alam kubur adalah karena air kencingnya. Seseorang yang tidak bersih ketika bersuci setelah buang air kecil akan mendatangkan siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat melewati 2 buah kuburan, tiba-tiba beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua orang yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab. Mereka diazab bukan karena melakukan dosa besar. Salah seorang adalah karena tidak bersuci dari air kencing, sedangkan seorang lainnya diazab karena suka mengadu domba." Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi 2, lalu meletakkan pada setiap kuburan 1 buah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal demikian?" Beliau menjawab, "Mungkin pelepah kurma itu dapat meringankan keduanya selama belum mengering." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Abi Syaibah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 3 hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur yang sering disepelekan oleh manusia. Ia adalah menggibah, namimah, dan air kencing. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk dapat menjauhi hal-hal ini agar kita kelak tidak mendapatkan azab di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.